Suara desiran angin malam menusuk hingga ke sumsum tulang, menjadi latar mencekam bagi kisah yang akan kita dengar kali ini. Sebuah cerita yang dialami oleh seorang pria bernama Ardi, di sebuah perempatan jalan yang menyimpan tragedi mengerikan. Bersiaplah, karena bulu kuduk kalian akan berdiri. Malam itu kelam, tanpa bintang. Jarum jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Ardi memacu motornya di jalanan yang sunyi sepi, usai berjibaku dengan tumpukan pekerjaan. Ia memilih jalan pintas, sebuah ruas aspal yang membelah kegelapan. Meskipun samar-samar ia tahu, tempat itu menyimpan aura yang tidak menyenangkan. Perempatan maut, begitu penduduk sekitar menyebutnya. Semakin dalam ia menyusuri jalan itu, hawa dingin mulai menyeruak, merayapi kulitnya meskipun ia mengenakan jaket tebal. Pepohonan di kanan kiri jalan tampak seperti siluet mengerikan yang mengawasi perjalanannya. Jantung Ardi mulai berdetak tidak karuan, sebuah firasat buruk mulai menggelayuti benaknya. Saat tiba di perempatan yang dituju, sebuah pemandangan janggal menyergap matanya. Di bawah rembulan yang samar, tampak sesosok hantu berdiri tegak di tepi jalan. Sosok itu putih pucat, rambutnya tergerai panjang menutupi wajah, bergerak sedikit tertiup angin malam yang dingin. Namun, ada satu detail yang membuat darah Ardi membeku seketika saat melihat lengan kiri sosok itu hilang, dan tatapannya kosong. Kilatan memori langsung menghantam benaknya. Perempatan ini, tempat terjadinya kecelakaan mengerikan beberapa tahun silam. Seorang wanita muda menjadi korban, tubuhnya hancur, dan ruka kirinya hilang tanpa jejak. Cerita-cerita mistis tentang penampakan wanita tanpa tangan kerap kali terdengar dari mulut penduduk sekitar. Kengerian mencengkeram Ardi. Ia ingin rasanya memutar balik motornya, namun kakinya terasa seolah-olah terpaku. Sosok itu perlahan berbalik menghadap ke arahnya. Meskipun wajahnya tertutup rambut, Ardi merasakan tatapan kosong yang menembus jiwanya. Bau anyir darah tiba-tiba menyeruak di udara, membuat perutnya mual. Tanpa sadar, Ardi menarik gas dalam-dalam. Motornya meraung memecah kesunyian malam, melesat menjauhi perempatan terkutuk itu. Namun, teror tidak berhenti di situ. Setiap kali ia melirik spion, ia melihat sosok itu perlahan melayang mengejarnya. Lengan yang hilang tampak seperti berusaha meraihnya dari kegelapan. Suara tangisan lirih yang memilukan tiba-tiba terdengar di tengah deru mesin motor, menusuk gendang telinganya. Ardi terus memacu motornya secepat yang ia bisa, air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Ia membaca segala macam doa yang terlintas di benaknya, berharap perlindungan dari makhluk halus yang tengah mengganggunya. Jalanan terasa semakin panjang, seakan tak berujung. Akhirnya, di kejauhan, ia melihat kerlip lampu sebuah masjid. Tanpa ragu, ia membelokkan motornya dan berhenti tepat di depan gerbang. Ia tersungkur lemas, napasnya tersengal-sengal. Setelah menenangkan diri, ia bergegas mengambil air wudhu, berharap ketenangan menyelimuti hatinya yang dilanda ketakutan. Ketika ia kembali ke motornya, sosok mengerikan itu telah menghilang. Namun, jejak kengerian masih terasa begitu kuat, membekas dalam benaknya. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah lagi berani melewati perempatan maut itu seorang diri. Pengalaman mencekam itu menjadi mimpi buruk abadi dalam hidupnya, sebuah bukti bahwa ada dunia lain yang tak kasat mata, siap meneror siapa saja yang melintas di jalurnya. Demikianlah kisah Ardi, sebuah perjalanan pulang yang berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Tetaplah bersama Paranormal Podcast, dan bersiaplah untuk kisah-kisah mencekam lainnya di episode selanjutnya.